Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube di mana saja berada, alhamdulillah kita sama-sama masih bisa bertemu kembali walau lewat konten video ini. Awali pertemuan ini dengan syukur, alhamdulillah. Basahi lisan dengan zikir, hiasi hati dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kehidupan kita semua dipenuhi dengan keindahan, dengan belajar, merenung, dan bertafakkur, maka kita akan mendapatkan ilmu. Lalu dari ilmu yang kita dapatkan itu akan tersimpan di otak. Adanya otak atau akal, ini pula bisa berpikir. Ini pula kita bisa berpikir dengan adanya otak atau akal. Kemudian ilmu itu dari akal, otak, pikiran dikirim ke hati. Oleh karena itu, pada hakikatnya akal yang ada pada diri kita manusia, yang berada di bagian dalam kepala kita, akal atau otak yang ada pada diri kita manusia adalah akal naluri untuk belajar. Akal naluri untuk mempelajari, memahami sesuatu ilmu apapun juga. Dan seakan-akan akal adalah suatu cahaya. Seakan-akan akal adalah suatu cahaya. Cahaya ilmu yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga manusia mampu untuk memahami segala ilmu yang dimaksudkan. Dan kadangkala dalam memahami sesuatu ilmu itu, kadangkala ada perbedaan. Disebabkan apa?
disebabkan karena naluri dan pengalaman menuntut ilmu itu tidak sama. Tidak sama dari tempatnya menuntut. Oleh karena itu, hati adalah penghulu. Hati adalah penghulu. Artinya apa, sahabat? Hatilah yang memimpin seluruh anggota tubuh, baik itu tangan, telinga, sampai kaki dan sebagainya. Jadi semua itu dipimpin oleh yang namanya hati. Jadi hatilah yang memimpin seluruh anggota tubuh. Pada hati ini ada tersimpan niat dan ada asas akidah dan asas budi pekerti dan sebagainya. Dan bahkan niat yang baik dan niat yang buruk itu berada di hati. Dan sebenarnya tidak ada kebahagiaan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia dan di akhirat, selama hati tidak dibersihkan dari niat-niat buruk yang tercela. Dan segera menghiasi hati dengan niat atau sifat-sifat yang baik lagi terpuji. Tentang akhlak yang tercela dan sifat-sifat buruk di hati terdapat banyak macam dan ragamnya. Dan sebaliknya, akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik terdapat banyak macam ragamnya pula. Dan sifat-sifat buruk dan sifat baik atau terpuji ini pernah diuraikan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyelamatkan dan menjelaskan pula tentang perkara-perkara yang membinasakan. Membinasakan di dunia dan di akhirat. Di dalam masalah ini Imam Al-Ghazali, beliau telah membicarakannya cukup panjang lebar. Cukup panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka sepantasnya lah untuk dijadikan pegangan. Karena penjelasan beliau mencakup dari segala macam segi. Baik tentang ilmu pengetahuan, tentang amalan ibadah, zuhud maupun ma'rifat.
lantaran sumber pembicaraan beliau dikumpulkan, diambil dari perkataan orang-orang terdahulu dari generasi salafun shalih dan orang-orang yang ahli tariqah. Ada 3 macam penyakit hati. Penyakit hati yang membinasakan manusia. Kebetulan judul yang temanya dalam pembicaraan ini adalah menjaga hati. Jadi ada 3 macam penyakit hati. Penyakit hati yang akan membinasakan manusia di hari akhirat kelak. Apa itu penyakit hati? Pertama, orang yang meragukan terhadap wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu-ragu terhadap adanya Allah. Ini adalah penyakit hati bagi manusia. Kadangkala dalam pelajaran ilmu tauhid, di sana sudah dipelajari tentang apa itu wujud, kidam, baqa, sampai seterusnya. Jadi kalau dalam pelajaran tauhid, yang pertama adalah wujud. Wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit yang pertama di hati itu ada penyakit. Penyakit yang pertama di hati adalah orang yang meragukan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ragu-ragu terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian penyakit hati yang ketiga ialah ada perasaan meragukan tentang adanya hari akhirat kelak. Jadi 3 macam keraguan ini merupakan penyakit hati terbesar. Penyakit hati terbesar yang akan membinasakan manusia di akhirat kelak. Oleh sebab itu, barang siapa yang meragukan dari 3 macam tadi, yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, maka sangat berbahaya. Berbahaya besar loh. Terutama bahaya besar adalah ketika menghadapi sakaratul maut, yaitu bisa menyeret kepada mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita. Wahai sahabat semua,
di mana saja berada, menyelamatkan kita daripada meninggal dunia ini dalam su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.